Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuha talabah, kayfa halukum jami'an, la'allakum bi khair. نواصل درسنا هذا اليوم من درس المنهج، وهو مأخوذ من كتاب منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة للشيخ Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Santri-santri yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di hari ini. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita sebutkan tentang kewajiban seorang meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada bagian pertama dan juga bagian kedua. Berikutnya penulis rahimahullah taala menyebutkan bagian yang ketiga, yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fil Fathi Ar-Rabbani. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Al-Fath Al-Rabbani, beliau mengatakan, salullaha wa la tas'alu ghairahu. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu billah. Minta pertolongan kepada Allah. Wa la tasta'inu bi ghairihi. Jangan minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waihak bi ayyi wajhin talqahu godan. Celaka kamu. Dengan wajah apa? Di mana engkau tak akan menaruh wajahmu nanti saat engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara engkau di dunia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat, di mana engkau taruh mukamu? Bagaimana seorang tidak akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang seharusnya dia hanya meminta kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, ternyata dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak malu kemudian nanti pada Allah Subhanahu wa taala saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa anta tunazi'uhu fid dunya. Padahal engkau menentang Allah Subhanahu wa taala di dunia ketika Allah perintahkan engkau untuk meminta hanya kepadanya, meminta pertolongan hanya kepadanya, malah engkau kemudian berpaling kepada selainnya. Engkau durhaka, engkau menentang Allah Subhanahu wa taala. Mu'ridun anhu, berpaling darinya, muqbilun ala khalqihi, kemudian menuju makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, musyrikun bihi, berbuat syirik kepadanya. Tunzilu hawaijak bihim, engkau kemudian mengeluhkan semua perkaramu kepada manusia, kepada mereka makhluk tersebut. Wa tattakilu bil muhimmat alaihim, kemudian bertawakal, bersandar, berserah diri kepada mereka. Maka ini suatu yang tidak sepatutnya terjadi bagi seorang muslim. Yang seharusnya adalah seorang itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan semua permasalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Irfa'u al-wasa'id bainakum wa bainallah. Hilangkan, jauhkan perantara tersebut di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna wuqufakum ma'aha hawas, karena engkau bersama mereka, berada di samping mereka, mengeluhkan segala sesuatu kepada mereka tersebut, yaitu perantara tersebut adalah hawas, suatu yang bentuk kebodohan, kepandiran, la mulka wala sultan, tidak ada sesuatu kerajaan, kekuatan, wala gina, kemudian juga tidak ada kekayaan, wala izzah, dan juga kemuliaan, illa lil haqq azza wa jalla, kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang akan minta yaitu kerajaan, atau akan mendapatkan kerajaan, akan mendapatkan kekuasaan, akan mendapatkan kekayaan, kemuliaan, dia akan minta kepada zat yang tidak memilikinya? Itu tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Kun ma'al haq bila khalq. Jadilah engkau bersama al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau bersama makhluk. Kalau engkau sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan engkau dalam segala sesuatu. Tapi kalau dia kemudian banyak bersama makhluk, berharap kepada makhluk, bertawakal kepada makhluk, maka dia akan banyak kecewa, banyak merasa terhina, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aikun ma'al haq, jadilah engkau bersama kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa la tanzur ila
aqwalil khalq, jangan kau lihat perkataan manusia, karena perkataan manusia tersebut semua adalah suatu yang apabila tidak dilandasi dengan kebenaran maka dia adalah kerusakan yang bisa membuat seorang jauh dari kebenaran, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, al-isti'anah al-masyru'ah. Bagaimana dengan meminta pertolongan tetapi dia suatu yang diperbolehkan dalam syariat, dianjurkan dalam syariat, yaitu antasta'ina billah ala halli masyakilik. Yang disyariatkan, yang dianjurkan adalah seorang itu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi, dalam menyelesaikan segala permasalahan. Itu adalah suatu yang sangat disyariatkan, sangat dianjurkan. Meminta pertolongan yang disyariatkan, seorang hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah asyirkiyah, adapun yang syirik itu yang terlarang, antasta'ina bi ghairillah, engkau meminta pertolongan pada selain Allah, kal anbiya, meskipun dia adalah atau mereka adalah seorang nabi, para nabi, wal auliya wal amwat, apalagi kemudian yang di bawah mereka seperti para wali misalnya sudah meninggal dunia, awil ahya al ghaibin, atau seorang yang tidak meninggal masih hidup tetapi dia tidak hadir, tidak berada di hadapan orang tersebut, yang dia ghaib, yang tidak ada, maka ini juga termasuk sesuatu yang terlarang. Memanggil seorang yang tidak ada untuk meminta pertolongan, maka ini suatu yang terlarang, bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yamlikuna naf'an wala dharra, karena mereka tidak memiliki manfaat, tidak bisa memberikan manfaat dan juga mudarat. Wala yasma'una du'a, tidak bisa juga mereka mendengarkan doa yang kita panjatkan kepada mereka. Walau sami'u mastajabu lana, seandainya pun mereka mendengar apa yang kita minta tersebut, maka mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kita. Kama hakal Quran anhum dzalika, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Amma al-isti'anatu bil ahya al-hadirin fima yaqdirun alaihi min bina'i masjidin. Adapun seorang meminta pertolongan kepada seorang yang masih hidup, yang dia hadir, berada bersama kita misalnya, yang dia mampu untuk melakukan hal yang demikian, maka itu tidak mengapa. Seperti seorang misalnya meminta untuk membangun masjid, atau qada hajah, atau untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan yang dia bisa lakukan itu, wa ghairi dzalika, atau yang lainnya, maka itu jaizah, itu tidak mengapa. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Artinya tolong-menolong di sini ada sesuatu yang dia hadir. Seorang itu hadir di hadapan kita, dia tidak goib, dia ada, kemudian dia mampu untuk melakukan hal yang demikian. Adapun kemudian kalau dia tidak mampu, maka itu masuk dalam kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang bolehnya seorang meminta pertolongan apabila orang itu hadir bersama orang yang meminta dan juga dia mampu untuk melakukannya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ketika seorang hamba mampu menolong saudaranya, maka dia bantu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia lebih bahkan dengan pertolongan yang dia berikan kepada orang lain. Wa min amsilatil isti'anah al-jaizah min al-ahya'. Adapun contoh tentang meminta pertolongan kepada orang yang hidup yang dia adalah sesuatu yang boleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Maka dia meminta pertolongan, temannya itu meminta pertolongan kepadanya, Nabi Musa alaihissalam, untuk melawan musuhnya. Ada kelompoknya atau yang termasuk bagian dari Nabi Musa alaihissalam minta kepada Nabi Musa untuk melawan musuh dari orang yang minta pertolongan tersebut, maka itu boleh. Kenapa? Karena itu Nabi Musa alaihissalam masih hidup dan mampu untuk melakukan hal yang demikian. Wa qaulullah ta'ala fi talabi dzil qarnain, dan juga tentang firman Allah Subhanahu wa taala ketika Dzulqarnain meminta kepada kaum yang mereka tidak memahami perkataan tersebut, fa'inuni bi quwwah, itu bantu aku dengan
bantuan baik manusia ataupun alat-alat ya. Artinya kaum tersebut ya bisa melakukannya. Dan Nabi dan di sini Dzulqarnain ya meminta kepada mereka untuk membantu beliau di dalam membuat dinding yang bisa menghalangi yaitu dan Ma'juj. Maka ini diperbolehkan karena mereka mampu untuk melakukan hal yang demikian. Maka ini yang kita sebutkan bahwasanya apabila permintaan tersebut adalah sesuatu yang hanya merupakan khususan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi dia gaib, dia tidak ada, dia tidak mampu, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun yang diperbolehkan adalah ketika seorang itu meminta pertolongan pada orang yang masih hidup, yang dia hadir, kemudian dia mampu untuk melakukan apa yang kita minta sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.